Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas pengolahan bahan zat alam. Kali ini bahan zat alam yang bebas, yaitu item yang ketiga. Materinya adalah pengertian zat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, produk dan proses kerajinan bahan serat, kemasan produk kerajinan bahan serat, dan contoh proyek kerajinan bahan serat. Untuk yang item kemasan sama contoh proyek tidak kami bahas di sini. Baik, kita lanjutkan ke materi pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, yaitu yang perlu dilakukan yaitu pemintalan benang. Dalam proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Ini adalah contoh gambar pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Berikutnya langkah-langkahnya yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Ini adalah contoh. Berikutnya adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Ini contoh gambar proses warna. Berikutnya adalah yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Nah, ini penenunannya. Berikutnya adalah yang akan kita bahas produk dan proses kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian pengertian dasar menjadi tepat. Adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Dan ini ada alatnya. Teknik dasar keterampilan untuk yang digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut, yaitu yang kedua menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Ini contoh. Berikutnya mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih bentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Berikutnya produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses itu harus mengacu pada persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya kalau mangkok untuk membuat sayur. Berikutnya kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesainnya. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antar bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh piring dari zat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang akan tidak membahayakan jika digunakan sebagai makanan. Keindahan estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih
bandingkan benda yang biasa saja. Contohnya kalau ada hiasan atau ornamen dan batu. Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, itu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Serat pelepah pisang. Dan ini hasil dari serat. Bentuknya serat daun pandan. Ini adalah contoh hasil serat enceng gondok. Berikutnya alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ada pula peralatan yang digunakan untuk mengolah daun atau serat alam adalah gunting, cutter, pisau, lem tembak, lem jahit. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan, alat beratnya, ada mesin jahit, ada alat tenun, dan sebagainya. Produk kerajinan serat dari kerajinan tumbuhan ini contohnya adalah yang pertama gambar pelepah pisang, kedua enceng gondok, yang ketiga pandan, yang keempat rumput tinggi, dan yang kelima yang rumput petak. Berikutnya produk kerajinan serat hewan. Pernah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar serat hewan? Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Apakah ikhtiarmu menghasilkan banyak semacam ini? Ini adalah bahan serat hewan. Ini adalah hasil dari serat hewan. Serat hewan wool dari bulu. Berikutnya ini adalah serat. Ini ada ulat sutra dan ini ada hasilnya, yaitu kepompong. Ini serat-serat dari kepompong ulat sutra. Berikutnya bahan serat hewan yang lainnya adalah itu serat dari bulu alpaca. Alat produksi yang dipakai sama, ada gunting, ada alat pencukur bulu, ada baskom, dan alat produksi berat. Ini ada mesinnya, mesin pemintal, mesin pemulung. Dan ini adalah contoh hasil dari produk serat hewan. Ada rompi, ada syal. Saya pikir cukup penyampaian materi ini. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.